Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengkaji tentang Rasulullah berkisah tentang neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati wuquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, sini Allah menantang orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah. Ya. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka. Yang bahan bakarnya dari mana? Dari manusia. Dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Orang kafir di dalam neraka, jika mereka tidak bertaubat, jika mereka tidak bersyahadat sebelum akhir hayatnya, maka mereka khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka di neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, walaupun dia melakukan dosa besar, selama dia masih ada iman dalam hatinya, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Walaupun dia harus menebus dosanya di neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap umatku yang tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Wa in zana wa in saraq. Walaupun mereka berzina dan mereka mencuri. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah?" Iya, wa in zana wa in saraq. Walaupun mereka berzina, walaupun mereka mencuri. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2 dan 4 Allah berfirman, "Wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Maka kami peringatkan kamu, ya, dalam surat Al-Lail ayat 14-15. Kami peringatkan kamu dengan api yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Bukan dia yang dagangannya bangkrut. Bukan dia yang mengalami musibah. Orang yang paling celaka nanti adalah ketika di akhirat dia dihisab, ternyata lebih banyak dosanya daripada pahalanya, maka dia memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling celaka. Karena Allah mengatakan tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang paling celaka. Dalam surat Al-Mursalat ayat 32 Allah berfirman, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Dalam surat Al-Masad ayat 3, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu sudah divonis, ya, sudah divonis masuk neraka, padahal orangnya masih hidup. Ini juga salah satu tanda bukti kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab." Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut.
Ini bukti kebenaran Al-Quran. Rasulullah SAW sudah menvonis melewati firman Allah bahwa Abu Jahal akan mati dalam keadaan kafir dan dia masuk neraka. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Jahal, ya, Abu Lahab tidak beriman sampai akhir hayatnya. Ya, sampai akhir hayatnya. Karena bisa saja toh dia beriman kan? Tetapi Allah sudah menutup hatinya dari hidayah. Hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam." Qalu wallah in kanat lakafiyah. Qala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harraha. Apakah kalian ini yang dinyatakan Bani Adam? Api kalian yang dinyalakan Bani Adam hanyalah satu bagian dari 70 bagian api Jahannam. Mereka mengatakan, demi Allah, satu bagian saja sudah cukup. Beliau bersabda, sungguhnya ia dilebihkan atasnya 69 bagian. Semua seperti itu panasnya. Masya Allah. Api neraka itu 70 kali daripada api dunia. Api dunia saja sudah sanggup membakar apapun. Maka apalagi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Sungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, ya, kami ganti, ya, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami akan masukkan neraka. Setiap kali kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, ketika Allah menciptakan surga, dia mengutus Jibril ke surga. Seraya berfirman, lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan kepada penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril mendatanginya dan melihatnya. Berikut apa yang disediakan Allah untuk penghuninya. Lalu ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengarkannya, melainkan ia memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Ya. Hujibatil jannah bil makarih, kata Nabi. Ya, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Kita harus sholat, kita harus zakat, kita harus puasa, kita harus berjuang, ya, kita harus menjauhkan hal-hal yang haram kalau ingin masuk surga. Ini dengan bil makarih. Ya, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kita berletih-letih. Lalu dia memerintahkan Jibril, kembalilah kepadanya, lalu lihatlah pada apa yang aku janjikan bagi penghuninya di dalamnya. Ia pun kembali kepadanya, ternyata surga telah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu ia kembali kepadanya seraya mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan memasukinya. Karena surga ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan kesulitan-kesulitan. Sampai Jibril mengatakan, saya khawatir tidak ada satupun umatmu yang masuk surga. Jadi kita jangan terlalu percaya diri kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, bukan karena ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya kita mendapatkan rahmat Allah melalui ibadah. Ya. Barang dagangan Allah itu mahal, surga itu mahal. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, ya, jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Ya, al jannatu tahta zilalis suyuf. Surga itu di bawah kilatan pedang. Am hasibtum an tadkhulul jannah.
Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang ujian-ujian sebagaimana orang sebelum kamu? Ya, mereka ditimpa ujian, mereka diguncang sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah? Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia berfirman, pergilah ke neraka. Lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama lain. Lalu ia kembali kepadanya, seraya mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir bahwa tidaklah seseorang mendengarnya lalu akan memasukinya. Lalu dia memerintahkan supaya mereka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Ya, orang yang ingin senang-senang di dunia, ya nanti di akhirat dia tidak senang. Dia langgar perintah Allah, dia berzina, dia minum minuman keras, dia tidak peduli halal haram. Makanya hujibatin naru bisyahwat. Neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan nafsu. Ya. Lalu dia memerintahkan supaya dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Lalu memerintahkan kembali ke sana. Ia pun kembali ke sana. Lalu ia mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Nabi khawatir ketika Jibril melihat neraka. Jibril khawatir karena neraka ini dikelilingi oleh kesenangan-kesenangan. Dia khawatir tidak ada satupun umat Muhammad yang tidak memasuki neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka terus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya minta kepadamu surga, wa maqarraba ilaiha min qaulin wa amalin, dan hal-hal yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatan. Wa na'udzubika minan nar, dan aku minta kepadamu, aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa maqarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan hal-hal yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 49 sampai dengan 50. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. Ibrahim 49 sampai dengan 50. Abu Hurairah pernah berkata, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi putih, kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Ia hitam seperti malam yang gelap. Abu Hurairah berkata, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian ini? Sungguh ia lebih hitam dari pelangkin. Warna neraka itu adalah hitam. Ya. Kita masuk penjara saja kadang-kadang serem. Ya, apalagi penjaranya misalnya di bawah tanah. Ya. Nah, ini neraka udah hitam, kemudian apinya, ya Allah ya Rabbi. Ya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, lihatkan kepada kami kebenaran dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan perlihatkan kepada kami kebatilan. Warzuqna jitinabah, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Abu Malik al-Ash'ari menuturkan sabda Rasulullah SAW, ada 4 perkara dalam umatku dari perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Yang pertama, bermegah-megahan dengan keturunan. Ya, ini termasuk perilaku jahiliyah. Saya keturunan ini, saya keturunan itu, saya darah merah, saya darah biru. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memuliakan kita adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. An-nasu kulluhum min Adam, kata Nabi.
Manusia semuanya itu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. La fadla li arabin ala a'jamin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada kelebihan antara yang putih dengan yang hitam, antara yang pendek dengan yang tinggi. Kata para ulama, lihatlah, tidak semua yang hitam itu buruk. Lihat Ka'bah, Ka'bah itu hitam, tetapi didatangi jutaan orang. Lihat kain kafan itu putih, tapi orang takut mengenakannya. Tidak setiap yang pendek itu buruk. Lihat Ka'bah itu pendek, tetapi didatangi juga oleh jutaan orang. Banyak bangunan-bangunan yang tinggi di dunia ini, tetapi tidak seperti Ka'bah didatangi oleh banyak sekali umat. Ya. Ada seorang sahabat Nabi yang kakinya itu kecil sampai ditertawakan. Kata Nabi, demi Allah, kakinya saya lupa nama sahabatnya, kakinya si fulan itu kalau ditimbang lebih berat daripada Jabal Uhud. Karenanya Rasulullah SAW juga berkata, sungguhnya nanti pada hari kiamat akan datang seseorang yang tinggi besar, tapi nilainya di sisi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk. Kemudian juga mencaci maki nasab. Wah, kamu keturunan ini, kamu keturunan nggak jelas ya. Tidak boleh ini. Termasuk perilaku jahiliyah. Meminta hujan pada bintang dan meratapi orang mati, an-niyahah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khudud." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipi. Ya. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek baju. Ya. Ada sebuah pertanyaan, apakah jenazah itu disiksa kalau keluarganya menangis? Tidak. Ya. Kalau dia tidak berwasiat, kalau dia tidak berpesan untuk ditangisi, maka dia tidak disiksa. Karena dalam Islam, wala taziru waziratu wizran ukhra. Seorang tidak memikul dosa orang lain. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Nah, tapi kalau dia memerintahkan, ya, anggota keluarganya nanti kalau saya wafat silakan menangis sebanyak-banyaknya, maka ini adalah haram. Ya, tidak boleh. Kemudian wanita yang meratapi kematian, jika tidak bertobat sebelum matinya, maka ia datang pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelangkin dan baju dari api yang menyala-nyala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang firman Allah, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Apa itu ghayya? Ghayya adalah sebuah lembah di neraka Jahannam yang sangat dalam dasarnya, sangat busuk rasanya. Itu yang disebut dengan ghayya. Ali meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, berlindunglah kepada Allah dari lembah Al-Hasan. Ditanyakan, wahai Rasulullah, lembah Al-Hazan, bukan Al-Hasan ya, Al-Hazan kesedihan. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah lembah Al-Hazan itu? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka Jahannam, yang neraka Jahannam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Ya, kalau kelihatan orang dia baca Al-Quran, dia baca dengan tartil, tapi kalau dia sendiri dia bacanya cepat-cepat, ya, tidak tartil, ya. Apa tanda riya? Kalau kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji semangat, tapi kalau tidak ada yang memujinya tidak semangat. Ya. Kalau ada orang, kalau dia dipuji, dia baca Quran, dia semangat. Kalau tidak ada yang memujinya, dia nggak semangat lagi. Ya. Kalau dilihat orang semangat, kalau tidak dilihat orang tidak semangat. Nah, ini tanda-tanda orang riya. Tanya pada diri kita, adakah tanda-tanda seperti ini?
Ya, kalau ada tanda-tanda seperti ini berarti kita belum ikhlas dalam beramal. Ya, Fudail bin Iyad mengatakan beramal karena manusia adalah riya, dan meninggalkan amal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu adalah menyelamatkanmu dari dua hal. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita selalu ikhlas dalam beramal, karena itu yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, sambil beramal, sambil terus mengikhlaskan diri. Jangan sampai tidak beramal karena takut tidak ikhlas. Justru itu juga bisikan syaitan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.